Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Bargunadi dari siswa kelas 11 D5 akan menyampaikan sebuah tugas untuk mengumpulkan tugas dari e-learning pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang menjelaskan jual beli dalam Islam. Pengertiannya jual beli yaitu paling mudah untuk dimengerti secara bahasa kita sendiri. Jual beli yaitu menukar suatu barang. Itu yang paling mudah dimengerti dari bahasa kita sendiri. Apa tujuannya? Untuk mendapat nilai lebih atau keuntungan. Misal pertama kita beli barang, contoh pensil misalkan satunya 1.500, kita jual 1.700. Nah, itu kita akan mendapat keuntungan yang tadinya 1.500 menjadi 1.700, kita mendapat keuntungan 200 perak. Itu. Jadi kita melakukan jual beli itu satu tujuannya untuk mendapat keuntungan atau yang lain-lainnya. Hukum jual beli dalam Islam tuh ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlalul ba'i wa amharama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang halal tuh jual beli, bukan riba. Kemudian ada di surat An-Nisa ayat 29, surat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tatakulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Itu adalah dua dalil dari pelaksanaan jual beli dalam Islam. Itu berada tadi yang sudah saya bacakan, berada di surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29. Kemudian hukum jual beli menurut ajaran Islam itu ada beberapa kategori. Yang pertama mubah. Ya. Hukum asal atau hukum pokok dari jual beli adalah mubah. Maknanya boleh. Jadi jual beli itu dibolehkan sesuai dengan hajat dan kebiasaan masyarakat. Terus yang kedua wajib. Wajib yaitu transaksi jual beli yang harus dikerjakan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat. Yang ketiga sunnah, yaitu transaksi jual beli yang biasa dikerjakan di masyarakat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. Terus yang terakhir ada haram. Haram itu jual beli yang terlarang dan berdosa bagi mereka yang melaksanakannya. Selanjutnya daripada hukum jual beli itu kan tadi ada beberapa kategori. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat dan rukun jual beli. Yang pertama ada syarat jual beli. Syarat jual beli, ya, yang pertama syarat yang berhubungan dengan penjual dan pembeli. Ini yang pertama. Jadi selain dari pembeli ke barang, selain ke penjual ke barang, yang pertama juga yang harus disahkan adalah
yang akan saya bacakan ini. Yang pertama syarat penjual dan pembeli ya. Yang pertama ada balik, itu sudah dewasa dan mampu melakukan jual beli. Terus yang kedua sehat akal dan pikiran, sehat jasmani dan rohani, tidak gila ya. Terus yang terakhir suka sama suka, jadi tidak terpaksa. Jadi antara penjual dan pembeli itu sudah ridho, sudah suka atas perniagaan jual beli ini. Terus yang kedua syarat yang berhubungan dengan barang. Nah ini syaratnya untuk barangnya ya. Yang pertama itu barang sendiri, tidak boleh barang dari hasil mencuri atau menipu dan sebagainya. Terus yang kedua barang dapat diserah terimakan. Jadi ya bener tadi, harus ikhlas, harus ridho dan milik sendiri ya. Jadi kalau misalkan tidak milik sendiri ya tidak boleh, sama aja haram. Terus yang ketiga barang memiliki manfaat. Jadi setiap barang yang dijual atau yang dibeli harus memiliki manfaat bagi pembeli, bagi penjualnya. Terus yang terakhir ada barang yang halal ya. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, jadi barangnya tidak boleh dari hasil mencuri, menipu dan sebagainya. Terus syarat jual beli yang ketiga yaitu berhubungan dengan akad. Yang pertama akad jual beli dibicarakan secara langsung, diucapkan secara langsung. Jadi contoh, saya mau beli ini, saya beli dengan harga segini, bapak deal gak sama saya gitu. Itu harus diucapkan secara langsung. Terus yang kedua akad sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan harga 7.500 net itu tidak boleh, udah harga pas. Kalau 7.500 nego itu baru boleh ditawar, tapi ditawarnya harus dengan syarat dan ketentuan. Tidak boleh harga 7.500 nego beli 1.000, itu tidak boleh, sama aja itu merugikan si penjual. Jadi harus seimbang gitu ya. Terus rukun jual beli berikut yang termasuk rukun jual beli. Yang pertama ya ini harus ada jual dan harus ada penjual dan pembeli. Kalau harus ada yang jual harus ada yang beli, kalau ada yang beli harus ada yang jual gitu. Terus kedua ada barang, yang kedua harus ada barang. Jadi kalau nggak ada barang yang diperjualbelikan, sama aja tidak ada kejadian jual dan beli. Terus yang ketiga ada ijab kabul atau akad jual beli. Contoh, saya jual HP ini dengan harga 7.500 sejuta. Terus kabulnya itu ijabnya tuh, saya menjual barang ini dengan harga 1.000.000. Itu ijab. Jadi itu kayak janji atau ucapan yang pertama diucapkan oleh si penjual. Terus pembelinya, kabulnya, sahnya itu saya terima barangnya dengan harga 1.000.000. Jadi gitu. Jadi tidak boleh si pembeli dengan ijabnya menjual 1.000.000, kabulnya si pembelinya dengan harga 500.000. Jadi tidak boleh, harus akadnya tuh harus sah gitu, tidak boleh bertentangan. Kemudian bentuk-bentuk jual beli yang terlarang ini ada beberapa macam. Yang pertama menjual barang-barang yang baru dibeli tetapi belum diterima harganya, itu karena belum sempurna miliknya. Terus yang kedua ada menjual buah-buahan yang belum waktunya dipanen atau masih muda. Terus tadi bentuk-bentuknya, sekarang yang terakhir jual beli yang sah tapi terlarang. Yang pertama menyakiti salah satu pihak. Jadi udah sah, mungkin dia berkata sesuatu habis sah, udah deal bayar, atau dia ngobrol-ngobrol sedikit terus dia menyakiti perasaan pembeli atau penjualnya, itu tidak boleh. Terus
Yang kedua, menyempitkan pasar orang lain. Jadi maksud di sini tuh, jadi misalkan saya jual ikan goreng, ikan bakar dan sebagainya, nanti si A menjual lagi ikan bakar, ikan goreng. Dia tidak boleh menyempitkan pasar orang lain. Terus yang ketiga, mengganggu ketentraman umum atau ketenangan umum. Terus membeli barang dari orang yang belum mengetahui harga pasar dengan maksud agar dapat lebih murah. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, pasti dari segala kegiatan atau kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ya sama kayak dari jual beli tadi, pasti ada hikmahnya dari perniagaan jual beli ini. Yang pertama, ini secara Islam ya, bukan secara bahasa kita sendiri, secara Islam yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis. Yang pertama, hikmahnya tuh menjamin kehalalan rizki. Jadi rizki yang kita dapat dari jual beli itu, yaitu duitnya, uangnya, untungnya juga, itu harus halal gitu. Jadi biar nanti ketika dia belikan sesuatu dari keuntungan itu atau mau beli barang itu lagi, dia mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, menenteramkan hati. Terus seseorang yang melakukan transaksi ekonomi dan sejalan dengan keyakinan agamanya akan merasakan kesenangan dan ketentraman hati karena tidak keluar dari syarat jual beli secara Islam. Terus yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Jadi ya, antara jual pembeli itu kan tidak tahu ya, atau baru pertama kali ke pasar itu. Nah, mungkin dari situ terjadilah tuh silaturahmi. Semakin hari dia beli di situ lagi, akhirnya menjadi langganan, itu hikmahnya. Terus yang terakhir, mengurangi pengangguran. Jadi ya dari ini juga, misalkan para pekerja sudah tidak bisa kerja lagi atau tidak ada golongan kerja, nah bisa udah nih jual beli aja. Kita bisa dari online, bisa dari rumah, jual beli di online shop, e-commerce kayak Shopee dan sebagainya. Itu ya bisa mengurangi pengangguran. Itu adalah beberapa hikmah dari jual beli secara Islami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari jual beli secara Islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.